Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Kita sampai masih di as'ilatun alal aqidah wa ajwibatuha, atau soal jawab tentang akidah yang ditanyakan kepada Syekh, sampai pada ucapan beliau, wa minal bid'ah wa wasailus syirk, di antara bid'ah dan sarana menuju kesyirikan, ma yaf'alu au yuf'alu indal kubur minas salati indaha wal qiraati indaha. Di antara sarana kesyirikan adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di kuburan, seperti melaksanakan sholat di kuburan atau membaca Al-Quran di kuburan, ya, kecuali sholat apa? Jenazah. Wa bina'il masajid wal kibabi 'alaiha. Demikian juga termasuk dari sarana kesyirikan adalah membangun masjid dan kubah-kubah di kuburan. Wa hadza kulluhu bid'atun wa munkarun. Semua itu adalah kebid'ahan dan kemungkaran. Wa min wasail syirkil akbar, dan bisa menjerumuskan seseorang kepada syirik besar. Ya, sarana menuju syirik besar. Ini diantara diantara syubhat syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu syaitan menghiasi perbuatan syirik, sarana-sarana menuju kesyirikan dihiasi oleh syaitan seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan, di mana sebagian kaum muslimin ditipu oleh syaitan. Mereka berdoa atau membangun bangunan di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, mereka bertawassul kepada orang-orang mati. Semua itu digambarkan oleh syaitan sebagai sebuah amal soleh, seperti ta'dhimus sholihin. Kita itu harus memuliakan orang-orang soleh. Di antara bentuk memuliakan orang soleh adalah dengan kita meminta kepada mereka, menjadikan mereka sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah, atau kita memuliakan mereka dengan cara kita nggak menyamakan kuburan mereka dengan kuburan orang-orang biasa. Kita istimewakan kuburan orang-orang soleh ini dengan bangunan-bangunan di atasnya, dikasih kubah, ya, dikasih kijing, kemudian dihias-hiasi, dikasih penutup, tulisan kaligrafi lengkap luar biasa. Ya, kemudian atasnya dikasih topping, ya, kayak terang bulan biasanya kan, ya, kuburan-kuburannya itu dihiasi oleh syaitan. Menurut mereka, masa ini waliullah, ini orang soleh, masa kuburannya kita samakan dengan orang biasa? Kuburan orang biasa kan cuman
Ya, gundukan tanah, batu sebagai penanda, selesai. Itu orang biasa. Ini waliullah, masa kuburannya sama gitu. Atau kalau bahasa kita kayak ngubur kucing ya. Ya, masa kayak ngubur kucing, kubur selesai. Ya, maka syaitan menghiasi mereka. Seakan-akan perbuatan mereka ini adalah bentuk ta'zim, penghormatan, bentuk memuliakan orang-orang soleh. Padahal itu adalah wasilah syirk, sarana menuju kesyirikan yang telah dilarang oleh syariat. Walihada sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh karenanya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'anallah, Allah melaknat. Ini bisa jadi pernyataan dari Nabi atau bisa jadi doa dari Nabi. Jadi ada dua kemungkinan kalimat ini. La'anallah, Allah melaknat, bisa berarti statement dari Nabi bahwasanya Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah. Atau bisa juga maknanya Bang, doa. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Seperti ucapan kita, fulan rahimahullah. Ya, itu yang mana? Doa tok. Kenapa enggak pernyataan? Ya, karena kita enggak tahu yang gaib. Jadi kalau antum mengucapkan fulan rahimahullah, itu min babid doa. Ya, semoga Allah merahmatinya. Bukan pernyataan Allah telah merahmatinya. Nah, antum nggak tahu apa beneran dirahmati oleh Allah atau justru dilaknat oleh Allah, antum nggak tahu. Tapi kalau doa, iya, rahimahullah. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid artinya tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Tidak ada ibadah yang disyariatkan di kuburan kecuali hanya mendoakan orang yang telah mati dan juga mengingat kematian. Tidak ada zikir khusus yang dibaca ketika di kuburan, atau sholat khusus, ya, atau apalagi tawaf, atau menyembelih, ya, atau apalagi. Tidak ada. Ibadah dilakukan di kuburan. Ya, membaca Al-Quran tidak ada. Maka membangun masjid di atas kuburan bukan berarti artinya hanya seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang, yaitu kuburan kemudian dijadikan masjid. Tidak. Cukuplah itu dikatakan masjid tatkala kuburan itu dijadikan tempat ibadah, meskipun tidak ada bangunannya. Muttafaqun ala sihhatihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi sahihi Muslim an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini diucapkan oleh Nabi, yaitu 5 hari sebelum Nabi wafat. Ya, hadis berikut ini diucapkan oleh Nabi 5 hari sebelum beliau wafat, dalam kondisi beliau yang sudah kritis, sakit. Nabi sempat-sempatnya ngomong seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid itu tidak ada akhirnya. Tidak ada seorang berhenti dari dakwah tauhid, tidak ada. Nabi 5 hari sebelum wafat tetap mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari syirik. Padahal notabene sahabat sudah paham nggak tauhid? Sudah paham. Ya, ini merupakan bantahan kepada sebagian dai-dai yang sudah mulai malas untuk mengajarkan tauhid atau takut untuk mengajarkan tauhid. Ya, sehingga mereka berpaling dari dakwah tauhid, justru fokusnya kepada perkara-perkara yang bukan bagian inti daripada Islam. Ya, perkara-perkara furu itu yang dijadikan sebagai fokus dakwahnya. Ini dakwah yang bid'ah, dakwah yang menyelisihi dakwah Nabi SAW dan semua para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi dan rasul dakwahnya adalah at-tauhid. Fokus utamanya dakwah tauhid tanpa mengesampingkan masalah-masalah yang lain. Tapi jangan sampai kita fokusnya kepada perkara-perkara lain, namun dakwah tauhid kita jadikan sampingan. Ini keliru. Ya,
kayak jangkep-jangkepan tok dakwah tauhid ini. Yang penting ono dakwah tauhid. Kita katakan bahwasanya fulan itu menyimpang. Kenapa? Karena dia tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Kata fansnya ngamuk. Kata siapa nggak pernah dakwah tauhid? Ya Ustadz fulan ini dakwah tauhid kok. Ini buktinya, dicari di YouTube-nya. Scroll tuh sampai nemu 5 years ago. Video 5 tahun yang lalu. Ya, ada kajiannya tentang tauhid. Ya, itu pun soro nyari. Ya, scroll sampai nemu 5 years ago, 5 tahunnya. Ini kenyataan ini gitu loh. Selain itu apa? Selain itu adalah dakwah-dakwah yang bukan prioritas. Masalah rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, ya masalah akhlak, masalah politik. Ya. Adapun dakwah tauhid kayak ono-onoan, sing penting ono. Ya, maka ini hadis adalah teguran buat mereka yang mulai berpaling dari dakwah tauhid. Bukan karena mereka nggak punya ilmu tentang tauhid, nggak mungkin. Ya, karena ilmu tauhid ini dipelajari sejak apa? Sejak dasar, sejak awal. Cuman karena tadi mereka khawatir kehilangan followers, khawatir mereka kehilangan jamaah, ya khawatir mereka dibully, ya khawatir mereka nanti nggak diundang lagi ke masjidnya, ya, sehingga mereka nggak mau dakwah tauhid, maunya yang aman-aman saja. Yang penting asal bapak senang, ya, yang penting jamaah senang. Tapi perhatikan di sini, Nabi mengatakan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Fa'awdaha sallallahu alaihi wasallam fi hadainil haditsain. Maka di dua hadis ini Nabi menjelaskan wa ma jaa fi ma'nahuma, dan juga apa yang terkandung, makna yang terkandung dalam dua hadis tadi. Annal yahuda wan nasara, bahwasanya Yahudi dan Nasara kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fahadzara ummatahu minat tashabbuhi bihim, maka Nabi mentahdzir, memperingatkan umat beliau dari tasyabbuh dengan mereka, menyerupai perbuatan mereka, bittikhadhiha masajid, yaitu menyerupai Yahudi dan Nasara dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu bentuk tasyabbuh. Jadi tasyabbuh ini jangan cuma disempitkan cuman apa? Penampilan. Ada orang-orang yang menyempitkan tasyabbuh itu hanya sebatas penampilan saja. Tidak. Justru tasyabbuh yang paling berbahaya tasyabbuh dalam agama, tasyabbuh dalam akidah. Ya, dalam akidah, dalam keimanan. Itu yang paling berbahaya, tasyabbuh yang paling berbahaya. Tasyabbuh dalam masalah pakaian ini ujung-ujungnya nanti bisa sampai kepada maksiat, ya, perbuatan yang haram. Adapun tasyabbuh dalam masalah akidah ini bisa sampai taraf kekufuran, kesyirikan, naudzubillah. Wassalati indaha, melaksanakan sholat di kuburan, wal uquf indaha, atau i'tikaf, berdiam diri di kuburan, golek wangsit misalnya, golek nomor, wal qiraati indaha, atau membaca Al-Quran di kuburan, li'anna hadza kullahu min wasail syirk, itu semua adalah sarana kesyirikan. Memang betul belum syirik. Orang ketika membangun masjid di atas kuburan, apakah itu sudah langsung masuk syirik? Belum. Ya, itu sarana menuju kesyirikan, OTW menuju kesyirikan. Ya. Wa min dzalikal bina 'alaiha, di antaranya membangun bangunan di atas kuburan, meskipun bangunannya itu tidak sampai bangunan yang ada kubahnya, enggak. Sekedar mengkejing, kemudian menghiasi, atau kalau di kuburan-kuburan itu apa? Dipageri, di kelambu.
ya dikelambui, meskipun nggak ada bangunannya, tapi membangun bangunan di atas kuburan itu sudah masuk dalam larangan ini. Wattikhadil kibab, atau malah dikasih kubah, wasatri alaiha, nah ini kasih kelambu, kasih penutup. Fakullu dzalika min wasail syirk wal ghuluwi fi ahliha, itu semua sarana kesyirikan dan termasuk perbuatan hulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kita ahlu sunnah ini pertengahan. Orang soleh, naam, wajib dimuliakan, ya wajib mereka dicintai karena kesolehan mereka, karena ketakwaan mereka, karena itibaknya kepada sunnah, ya, dan yang lainnya. Mereka wajib dicintai karena itu bentuk bagian dari al-wala wal bara, ya, bentuk kita mencintai muslim karena keimanannya, karena tauhidnya. Tapi yang soleh beneran, bukan namanya tok soleh, ya. Bukan yang dikatakan oleh orang-orang soleh padahal dia adalah ahlu syirk atau dia ahlil bidah, tapi dijuluki sama manusia sebagai waliullah, enggak. Nah, ini kita katakan orang soleh yang benar-benar di atas tauhid, di atas sunnah, di atas akidah yang hak. Kita wajib kita muliakan, wajib kita cintai mereka. Namun kecintaan kita terhadap mereka tidak boleh hulu, berlebih-lebihan, ya, tidak boleh melampaui batas. Seperti misalnya kita meyakini bahwa Ustadz Fulan, Syekh Fulan itu kalau berucap dia pasti benar. Ini sudah bentuk apa? Hulu, berlebih-lebihan. Tidak ada yang ucapannya hak 100% kecuali siapa? Nabi SAW. Imam Malik mengatakan kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan manusia bisa diterima dan bisa ditolak kecuali orang yang di kuburan itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang meyakini seorang syekh, seorang ustadz ucapannya pasti benar, bahkan dijadikan sebagai barometer, dijadikan sebagai dalil, maka dia hulu, berlebih-lebihan kepada orang tersebut, kepada gurunya, kepada syekhnya itu. Ya. Kemudian juga meyakini bahwa ustadz fulan atau syekh fulan itu bisa tahu yang gaib. Ya. Ada sebagian orang itu ketika dalam sendirian, dia meyakini bahwa gurunya tahu apa yang dia lakukan. Ya. Ketika sampai ke gurunya, gurunya mengatakan kau tadi melakukan ini, kau tadi melakukan ini. Oh, iya. Sakti gurunya ini, tahu yang gaib. Padahal meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, apa hukumnya? Keyakinan bahwa ada yang mengetahui yang gaib selain Allah, keyakinan apa? Syirik. Karena tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang di langit ataupun di bumi yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau dijelaskan bisa saja. Kenapa gurunya ini kok bisa tahu perkara-perkara gaib tersebut? Karena itu adalah perkara gaib yang sifatnya nisbi. Nisbi ini artinya bisa jadi itu tidak gaib bagi selain dia. Ya, contoh misalnya perkara gaib yang nisbi, yaitu diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian. Saya tahu apa yang ada di kantong saya ini. Antum tahu enggak? Nah, itu namanya ilmu gaib nisbi. Ya. Nah, kalau hubungannya dengan guru tadi, gimana jelaskannya? Bisa jadi sudah tahu kebiasaannya. Dari temannya. Ya, atau ada yang ngasih tahu gurunya. Nah, tapi nggak ada Ustaz. Saya benar-benar sendirian di dalam rumah. Ya, saya minum khamr, saya berzina sendirian, tapi kok guru saya bisa tahu saya melakukan itu? Nah, ini. Itu diketahui sama jin yang ada di rumah tersebut. Kemudian jinnya melaporkan kepada gurunya tadi. Ya. Maka ini bukan berarti gurunya tahu ilmu gaib, enggak. Betul, kalaupun itu ilmu gaib, tapi ilmu gaib yang nisbi, yang relatif, karena diketahui oleh jin tapi tidak diketahui oleh manusia. Adapun ilmu gaib yang mutlak, maka ini hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu gaib ada dua, ilmu gaib yang mutlak dan ilmu gaib yang nisbi tadi.
kama qad waqa'a dzalika minal yahudi wan nasara, sebagaimana ini terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada kalau mau ditambahkan hadis yang ini tadi beliau menyebutkan dua. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau dahulu pernah berhijrah kemana? Habasyah. Di Habasyah beliau melihat bahwasanya ada banyak sekali patung-patung, ya, ada banyak sekali berhala-berhala yang disembah. Maka ketika sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ulaikal ladzina mata fihim ar-rajulus salih, ya, au al-abdus salih banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka itu, kalau ada orang soleh yang meninggal, hamba yang soleh meninggal, maka mereka membangun masjid di atas kuburannya. Wasawwaru tilkas suwar, kemudian mereka menggambar-gambar orang soleh tersebut, entah berupa gambar, berupa pahatan, ya, kemudian mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Kemudian kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah orang-orang yang paling buruk, paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelakuan Yahudi dan Nasara. Dan sampai sekarang Yahudi ini, apalagi Nasara, kalau Yahudi sama, pengkeramat kuburan. Ya. Dulu ketika kita ke Palestina, salah satu agenda tur kita itu mendatangi makam King David. Siapa King David? Daud, ya, ada di dekat Al-Aqsa itu. Ya, dekat Al-Aqsa itu ada area namanya City of David, ya, kota Daud. Tapi sebenarnya dia masuk bagian Yerusalem. Kita diajak masuk ke situ. Kirain kuburan-kuburan yang pada umumnya, ternyata enggak. Kuburan itu seharusnya adalah rumah ibadah, sinagog bagi mereka, di mana kita melihat orang-orang Yahudi beribadah di kuburan tersebut. Ya, mereka mencium, ya, seperti ada, ya, penutup kuburannya itu dicium-cium sama mereka, kemudian mantuk-mantuk di situ, kemudian mereka baca Taurat, baca zikir-zikir, doa-doa di situ. Ya. Kita di sana cuma sekedar lihat saja, karena sudah masuk agenda. Sebenarnya nggak perlu juga mengunjungi kuburan-kuburan para nabi, karena tidak ada kuburan nabi yang bisa dipastikan benar kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi semua kuburan nabi-nabi yang katanya, ini Nabi Ibrahim, ada kuburannya di Hebron, ya, kemudian Nabi Syuaib ada kuburannya di Yordan, ya, kemudian kuburan Nabi siapa, kuburan Nabi siapa, Nabi Hud di Yaman misalnya. Semua itu tidak bisa dipastikan kebenarannya, ya, karena sudah sangat jauh sekali zamannya. Yang bisa dipastikan hanya satu kuburan saja, siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, maka mereka ini adalah ubadul kubur. Orang-orang Yahudi ini adalah para penyembah kuburan, sama seperti orang-orang Nasara, pengkeramat-pengkeramat kuburan. Antum pernah tahu ruangan bawah tanah yang ada di Vatikan? Apa isinya? Kuburannya siapa? Paus. Ya, isinya kuburan paus semua. Dan orang-orang yang berziarah di situ ngalap berkah kepada paus-paus tersebut. Ya, kita pernah lihat vlog, ya, salah satu orang berkunjung ke sana, sama seperti yang dilakukan sebagian orang, diusap-usap, ya, apanya? Batu nisannya atau marmernya itu diusap-usap gitu. Ya, kemudian mereka bersimpuh di kuburannya itu sambil, ya, apa sih? Gini ya. Ya. Sambil gini gitu. Mereka adalah ubadul kubur. Namun sayangnya perbuatan seperti ini juga ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Ya, para pencium-mencium batu nisan. Ada kaum yang suka kerjaannya nyium, ngambungi batu nisan. Naudzubillah. Wa min juhali hadhil ummah. Tuh, lihat. Ini dilakukan, terjadi pada orang Yahudi, orang Nasara, dan orang-orang jahil dari umat ini, yaitu umat Islam. Hatta abadu ashabal kubur,
wa dzabahu lahum, sehingga mereka beribadah kepada para penghuni kubur atau menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada penghuni kubur. Wastaghatsu bihim, beristighatsah kepada mereka. Istighatsah artinya apa? Istighatsah bukan? Pertolongan saat genting. Naam, yaitu meminta pertolongan dikala syiddah, dikala genting. Wa nadzaru lahum, mereka bernazar untuk para penghuni kubur. Wa talabu minhum syifa'al mardha, mereka meminta kepada para penghuni kubur itu untuk kesembuhan orang sakit. Wan nasra 'alal a'da, minta pertolongan untuk menghadapi musuh. Kama yu'lamu dzalika man arafa ma yuf'alu 'inda qabril Husain, seperti diketahui bagi orang-orang yang mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di kuburannya Al-Husain wal Badawi, ya kuburannya Al-Badawi yaitu Ahmad Al-Badawi, wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk di antara ulama Ahlus Sunnah, cuman disalahgunakan oleh orang-orang sufi, ya. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah, beliau di atas akidah ahli sunnah. Di antara buktinya beliau punya kitab yang menjelaskan tentang akidah beliau. Apa nama kitabnya? Al-Ghunniyah, ya, Al-Ghunniyah, ya. Beliau juga punya murid, punya kitab yang juga menjadi rujukan kitab akidah salaf. Siapa nama muridnya? Naam, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Apa nama kitabnya? Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia punya sepupu. Siapa namanya? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pengarang kitab apa? Lum'atul I'tiqad. Tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Tahun sekitar abad keempat, ya, abad keempat, abad ketiga Hijriah. Kemudian Wabni Arabi dan juga Ibnu Arabi. Apa yang mereka lakukan di kuburannya Ibnu Arabi? Ibnu Arabi ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi ini pengarang kitab Fususul Hikam. Ya, Fususul Hikam ini dia mengaku bahwa kitab ini ditulis, didikte langsung oleh Nabi SAW di dalam mimpi. Ya, dia ketemu Nabi dalam mimpi, didiktekan kitab Fususul Hikam. Tangi-tangi ditulis kitab ini. Apa isinya? Isinya mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang mukmin. Ya, karena ketika dia mati, dia mengucapkan kalimat syahadat. Seperti dalam surat Yunus, walamma adrakahul gharaq qala inni amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi ada alif lamnya, itu ulama dari kalangan Malikiyah. Ya, ulama dari kalangan Malikiyah. Wa ghairihim, atau kuburan-kuburan yang lain, min anwa'i syirkil akbar, dari segala jenis kesyirikan-kesyirikan yang akbar yang dilakukan di kuburan itu. Makanya Nabi itu ketat masalah kuburan ini. Antum kalau cek hadis-hadis tentang kuburan, maka Nabi ini seakan-akan tidak memberikan ruang untuk terjadinya sarana syirik melalui kuburan. Karena Nabi tahu bahwa kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dari zaman ke zaman itu paling besar lewat pintu apa? Kuburan. Coba perhatikan, kesyirikan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Gara-gara mengkeramatkan siapa? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya. Kemudian kesyirikan yang terjadi, ya, kesyirikan yang terjadi di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dibawa oleh siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya, Amr bin Luhai Al-Khuzai.
di mana dia ini dikenal sebagai orang yang soleh. Ya, orang yang soleh. Dia diberi wahyu dari syaitan, diberi bisikan oleh syaitan tentang lokasi 5 berhalanya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Padahal jaraknya sudah sangat jauh. Tapi syaitan memberitahukan kepada dia letak kuburan 5, letak berhala 5 orang soleh itu. Maka digali sama dia, betul ada di situ. Maka diangkat kembali oleh dia dan disembah ketika itu. Maka Nabi sangat ketat dalam masalah kuburan ini, karena ini adalah pintu terbesar masuknya kesyirikan. Nabi melarang untuk kita duduk-duduk di atas kuburan. Kata Nabi SAW, la tujassas al-qabr wala yubna alaihi wala yub'ada alaihi. Jangan kalian mengijing kuburan. Ya, jangan kalian membangun bangunan di atas kuburan, mengapur kuburan, dan jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan. Itu semua sarana menuju kesyirikan. Ya, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan kau biarkan ada berhala kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Ya, Nabi sangat ketat menutup rapat-rapat pintu syirik dari kuburan. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh, waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tajsisil kubur wal qu'udi 'alaiha wal bina'i 'alaiha wal kitabati 'alaiha. Dan telah sahih dari Nabi, seperti hadis yang kita sampaikan tadi, Nabi melarang dari ngapur kuburan, atau duduk di atas kuburan, atau membangun bangunan di atas kuburan, atau menulis-nulis di atas kuburan. Ya, kalau nulis nama, nulis tanggal mati, makruh. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, karena kalau sistemnya di Indonesia ini ada yang kontrak ya. Ya, kuburan sistemnya kontrak kan. Nah, kalau nggak bayar ditumpuk. Nah, untuk supaya bisa mengidentifikasi bahwasanya fulan ini kuburannya sudah sekian tahun, ya, dan ini kuburannya fulan dan fulan, hanya sebatas untuk mengidentifikasi saja. Maka karena sistemnya memang demikian, dibutuhkan untuk menulis nama dan juga kapan meninggalnya itu. Karena ada kebutuhan. Seandainya tidak ada kebutuhan seperti ini, misalnya pemerintah mengatakan, wis, bagi yang mau ngubur silakan langsung dikubur. Tidak ada sistem kontrak, tidak ada sistem beli. Silakan mau mengubur. Yang penting cuman dikubur, tidak perlu diberi bangunan-bangunan. Seperti di mana? Di Baqi'. Ya, Saudi. Salah satunya yang sering kita kunjungi adalah Baqi'. Ya, Baqi' itu isinya apa? Watu-watu tok kuburan ini. Iya, batu-batu saja. Sehingga kita nggak tahu ki sopo, kuburan ini sopo, kuburan ini sopo, nggak tahu. Ya. Dulu sebelum Saudi berkuasa, di Baqi' itu bagian depan-depannya itu kan kuburan para sahabat. Di antaranya ada kuburan-kuburan Ahlul Bait di situ, keluarga Nabi SAW, seperti Zainab, ya, Ummu Kulthum, ya, dan Ruqayyah kalau nggak salah. Mereka membangun bangunan di situ. Ada bangunan-bangunannya. Ada, kalau nggak salah pernah kita lihat foto-foto makam Baqi' sebelum sekarang. Full bangunan-bangunan di situ. Ada kubah-kubahnya, ada menara-menaranya gitu. Tapi kemudian sama Saudi diapakan? Diratakan dengan tanah. Dan itu yang membuat orang-orang Syiah Rafidhah murka. Dianggap Saudi ini melakukan sejarah? Iya, menghilangkan situs sejarah. Menghilangkan gimana, kuburannya tetap kok. Enggak ya kan? Menghilangkan gimana, kuburannya tetap kok. Kok bisa dikatakan menghilangkan sejarah? Enggak, kuburannya tetap sama. Cuman memang sengaja kuburan tersebut dibongkar karena itu menjadi sumber apa? Kesyirikan. Ya, menjadi sumber kesyirikan. Ketika tidak diketahui mana namanya ini, sehingga orang-orang bingung. Wah, saya mau ngalap berkah di kuburan, kok wedine duduk kuburan yang tak maksud. Ya kan? Karena nggak tahu namanya siapa. Tapi kalau sudah tahu namanya siapa, akhirnya ngalap berkah di situ. Ya. Ustadz, kalau kita mau mendoakan gimana kalau nggak ada namanya?
Apa jawaban antum? Sejak kapan mendoakan mayit harus pas nang kuburan nih? Ngerti ya? Mana dalilnya kalau mendoakan mayit harus pas di kuburannya? Jadi ini kuburan. Nah, kalau mau mendoakan harus bisa menemukan lokasi kuburannya. Nah, ini kuburannya Pak Fulan itu di sini. Maka doanya harus di sini. Kalau kau nggak bisa menemukan kuburannya Fulan, nggak bisa doa kau. Sejak kapan kayak gitu? Susah nggak syariat kalau kayak gitu caranya? Susah. Antum sekarang di sini mendoakan orang yang mati. Sampai nggak doanya? Sampai, padahal antum sedang tidak ada di kuburan. Kalau gitu ngapain kita ke kuburan? Nah, kalau kita ke kuburan ada tambahan lagi yang manfaat untuk kita. Selain mendoakan mereka apa tadi? Mengingat kematian untuk kita. Paham ya? Ya. Maka sebenarnya nggak perlu ada tulisan-tulisan seperti itu, nggak perlu. Cuman karena di Indonesia sistemnya kayak gitu, ya sudah mau nggak mau. Itu pun juga ya sudah untuk keperluan itu saja. Ya, nama supaya ini yang bertanggung jawab adalah keluarganya Fulan. Jadi nanti pengelola kuburan kalau mau apa istilahnya menghubungi, maka menghubungi keluarganya karena tahu ini kuburan Fulan bin Fulan ini, itu keluarganya ada, kan ada datanya ya. Anda yang pernah ngelola kuburan? Hah? Nah, kita pernah dengar saja, itu ada datanya. Ya, kuburan ini keluarganya, alamatnya di mana, terus anak-anaknya siapa yang bisa dihubungi siapa gitu. Karena kata mereka sering kuburan itu ambles. Ya, jadi kuburan sudah sudah diuruk, kemudian setelah beberapa hari itu ternyata jeglong, ambles. Nah, untuk nguruk lagi itu harus manggil tukang. Nah, manggil tukang butuh apa? Butuh fulus. Nah, ini mintanya ke keluarganya. Ya, ditelepon keluarganya, ini kuburanmu ambles. Kalau manggil tukang sekian harganya. Kalau mau tukang dari kau sendiri silahkan. Ya, silahkan dari tukang kau sendiri. Cuman kalau ambles seperti ini khawatirnya nanti mungkin dieker-eker sama binatang atau kemudian nanti ya baunya nyebar dan yang lainnya. Ya. Maka pengelola nyuruh untuk nguruk lagi. Ya, hanya keperluan itu saja. Maka nggak perlu yang mewah-mewah. Nanti tulisannya dipesankan di tempat khusus misalnya. Apa namanya? Digrafir ya. Iya, dipesankan di tempat khusus. Bombay. Iya, di perempatan anu situ ya. Mana? Ya, lampu merah mesti ada itu. Nggak perlu lebay, sudah ala kadarnya, sudah selesai untuk identifikasi. Wa madzaka illa li anna tajsisaha wal binaa 'alaiha min wasail syirkil akbar bi ahliha. Karena demikian itu semua itu adalah wasilah menuju syirik akbar. Fal wajib 'ala jami'il muslimin hukumatin wa syu'uban, maka yang wajib bagi semua kaum muslimin, baik pemerintahnya ataupun rakyatnya, al-hadar min hadzal syirk, agar mereka waspada terhadap kesyirikan ini, wa min hadhil bid'ah, dan dari bid'ah-bid'ah ini, wa su'alu ahlil ilmil ma'rufin bil aqidati sahihah, dan hendaklah mereka agar selalu bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang dikenal di atas akidah yang sahihah. Jangan tanyanya sama ahli syubhat. Ya, tanya kepada ahli syubhat, tanya kepada para pelaku kesyirikan, para penyembah kubur, ya diarahkan kepada kuburan. Ya, seperti kita pernah punya murid, dia itu di sekolah dia itu di sekolah pernah tanya kepada gurunya bahwasanya saya ini suka lupa hafalan, ya pelajaran suka nggak fokus, ya kan? Maka gurunya menjawab, kalau kau ingin supaya fokus belajar, supaya rajin belajar, hafalanmu kuat, maka kau pergilah ziarah ke kuburan wali fulan dan wali fulan. Ya, tanyanya kepada pelaku syirik, ya diarahkan kepada syirik. Ya, maka tanya kepada ahli ilmu yang di atas akidah sahihah. Wasairi ala manhaji salafil ummah, kepada ulama yang berada, yang berjalan di atas manhajnya para salafil ummah, yaitu para sahabat. Amma ashkala alaihim min umuri dinihim, bertanya tentang apa-apa yang muskilah, yang
yang bermasalah atau yang nggak dipahami dari agama ini. Hatta ya'budullaha ala basirah, sehingga manusia itu beribadah kepada Allah di atas basirah. Apa makna basirah? Ada lebih khusus dari tafsiran Ibnu Abbas. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Kata Abdullah bin Abbas, ala basirah ay ala ilmin, di atas ilmu. Ya, supaya manusia itu beribadahnya kepada Allah bukan di atas ikut-ikutan, tapi di atas ilmu. Amalan biqaulillahi azza wa jalla, dalam rangka mengamalkan firman Allah di surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Ada cerita lucu dari yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ayat ini. Beliau menceritakan bahwa ada seorang ulama dan pendeta Nasoro sedang berada di restoran. Si Nasoro ini tanya kepada ulama bahwasanya kata kalian Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, Al-Quran itu katamu menjelaskan segala sesuatu. Maka coba jelaskan, ada nggak di dalam Al-Quran tentang makanan ini? Ya, apakah Al-Quran menjelaskan tentang makanan ini? Bagaimana cara membuatnya, kemudian masaknya gimana, penyajiannya gimana? Apakah Al-Quran menjelaskan tentang hal ini? Ya, tidak. Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak meninggalkan sedikit pun dari apapun di dalam Al-Quran. Nggak ada yang ditinggalkan oleh Allah, semua dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, coba sekarang ini makanan ini, ada nggak penjelasannya di dalam Al-Quran? Nah, ulamanya manggil koki, ya. Kemudian ditanya, ini gimana ini bikinnya ini? Dijelaskan, selesai, ya terima kasih. Kata ulama itu, Al-Quran menjelaskan hal itu. Bingung orang Nasrani, itu yang jelaskan kan koki, iya bukan Al-Quran. Maka dijawab dengan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Lagian itu masalah dunia, ya kan? Masalah dunia dijelaskan, yaitu segala sesuatu yang ada di permasalahan-permasalahan duniawi, hukum asalnya apa? Mubah, kecuali ada dalil pengharamannya. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di mana di perjalanan itu dia mencari ilmu, maka dengan ilmu itu Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah mudahkan baginya memahami din, memahami agama. Berarti mafhum mukhalafah, kata para ulama, barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia nggak paham agama. Maka kalau antum diberi pemahaman tentang agama, antum bersyukur kepada Allah, antum memuji Allah. Itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk antum. Ya, namun kalau antum dibuat susah memahami agama ini, berarti memang Allah memandang antum nggak layak untuk mendapatkan kebaikan. Makanya dibikin susah. Ya. Maka bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita mempelajari agama ini, sehingga Allah inginkan kebaikan, Allah berikan kebaikan untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca satu paragraf lagi. Wa ma'lumun annal ubbad lam yakhluqu aw lam yukhlaqu abathan. Dan kita ketahui bahwasanya ubbad, hamba-hamba itu tidak diciptakan oleh Allah secara sia-sia. Allah menciptakan manusia ini nggak sia-sia. Artinya sia-sia itu nggak ada hikmahnya, nggak ada tujuannya. Wa inna ma khuliqu li hikmatin 'azimat. Akan tetapi manusia itu diciptakan untuk hikmah yang besar, hikmah yang agung.
wa ghayatin syarifah, dan tujuan yang mulia, wa hiya ibadatullahi wahdah duna kulli ma siwa. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah siapapun itu. Kama qala azza wa jalla, seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala sabila ila ma'rifati hadhil ibadah illa bitadabburil kitabil azim was sunnatil mutahharah. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah kecuali dengan mempelajari apa? Kitabullah dan mempelajari sunnah. Wa ma'rifati ma amarallahu bihi wa rasuluhu min anwa'il ibadah. Dan untuk mengetahui apa sih yang Allah perintahkan itu, apa sih yang diperintahkan oleh Nabi itu. Seorang manusia nggak akan tahu apa yang Allah perintahkan. Allah ki ngongkon apa sih? Nabi ini nyuruh apa sih? Dari mana kita tahunya? Hanya dari kitabullah dan sunnah. Wa su'alu ahlil ilmi amma ashkala fi dzalik. Kemudian baru setelah itu bertanya kepada orang yang berilmu apabila terjadi kebingungan di antara kita. Wa bidzalika tu'raf ibadatullahi subhanahu wa ta'ala allati khuliqal ibad min ajliha. Nah, dengan cara itulah diketahui bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, yang dengan ibadah itulah manusia diciptakan oleh Allah. Dengan tujuan ibadah inilah manusia diciptakan oleh Allah. Wa tu'adda 'alal wajhil ladzi syara'ahu Allah. Dengan kita belajar, menuntut ilmu, bertanya kepada ulama, kita bisa tu'adda, menunaikan ibadah sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan yang diharapkan Allah. Jadi ibadah bukan angger ibadah, yang pentinglah ibadah, loh enggak. Harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa hadza huwas sabilul wahid ila mardatillahi subhanahu. Inilah jalan satu-satunya menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fauzi bikaramatihi. Inilah jalan satu-satunya untuk memperoleh kemenangan dengan kemuliaan dari Allah. Wan najati min ghadabihi wa iqabih. Inilah jalan satu-satunya untuk bisa selamat dari murka Allah dan dari siksa Allah. Waffaqallahul muslimin likulli ma fihi ridha. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin pada setiap apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Wa manahahum al-fiqha fi dini. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin bisa memahami agamanya. Wa walla alaihim khiyarahum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan atas mereka orang-orang yang terbaik di antara mereka. Wa aslaha qadatahum. Dan semoga Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin mereka. Wa waffaqa ulama al-muslimin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada para ulama-ulama kaum muslimin li ada'i ma yajibu alaihim minad da'wati wat ta'lim wan nushi wat tawjih, agar para ulama bisa menunaikan kewajiban-kewajiban mereka berupa dakwah, kemudian ta'lim, mengajarkan ilmu kepada manusia, wan nush, menasehati manusia kaum muslimin, wat taujih, mengarahkan kaum muslimin kepada kebaikan. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah yang maha dermawan dan maha mulia. Kita berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iki sing wingi. Antum kemarin ada sih. Apakah orang yang mengingkari sholat atau mengatakan mana dalilnya sholat itu wajib, apakah itu termasuk kategori kufur? Ya apa jamaah? Bedakan. Orang mengingkari sholat, pertanyaannya jelas ya. Ya, atau dia menanyakan dalil wajibnya sholat. Jadi dia meyakini sholat itu apa? Nggak wajib. Iya, sholat itu nggak wajib. Mana dalil mengatakan sholat itu wajib? Apakah itu termasuk kekufuran? Hah? Nah, itu kekufuran. Tapi ini hukum secara apa? Secara global. Adapun orangnya tetap harus tuqam alaihil hujjah, harus ditegakkan hujjah atasnya dan dihilangkan syubhat-syubhatnya. Bukan jahil.
Nah, ya makanya dia tidak dikafirkan karena ada penghalangnya. Makanya ditegakkan hujah, maksudnya ditegakkan hujah ini dihilangkan penghalang-penghalangnya, diajarkan kepada dia. Atau mungkin ada syubhat, ya kan? Dia ada syubhat, ada kerancuan-rancuan, dapat bisikan-bisikan dari dai-dai ahlil bid'ah, ya. Maka kita sampaikan hukumnya kufur, perilakunya, ucapannya kufur, tapi personnya harus ditegakkan hujah dulu. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Gila, mari sifat sholat Nabi ya. Kayaknya gitu. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah hanya membaca surat Al-Fatihah? Sahkah sholatnya? Sah jamaah? Hah? Koyok rabi ya. Sah jamaah? Sah. Dan pada waktu sujud atau rukuk hanya membaca subhanallah, juga sah sholatnya. Nah, ini bid'ah jatuhnya. Tidak ada diajarkan Nabi hanya membaca subhanallah. Membaca apa? Subhana rabbiyal, apa ini sujud? Sujud atau rukuk. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Seperti apa ciri-ciri orang munafik itu, Ustaz? Apakah seperti nyebutin nama ini? Antum menjebak anak kena UU ITE nanti. Ya, orang-orang munafik sebenarnya, kalau munafik munafik yang hakiki kita nggak tahu. Karena munafik ini hakikatnya adalah yubtinul kufra wa yudhiru al-islam, al-iman. Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya, ini munafik yang hakiki, munafik yang murni. Kalau yang seperti ini nggak bisa kita pastikan. Nabi saja diberitahu oleh siapa? Allah, diberitahu oleh wahyu. Ya, karena mereka tampilannya ini tampilan Islam. Adapun kalau dari perbuatan, nah ini nampak. Nah, kalau dari perbuatannya itu ada ciri-ciri yang mengarahkan kalau dia ini adalah munafik. Seperti Nabi mengatakan ayatul munafik thalath. Ya, ciri kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzib, wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkari, apabila diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini pun kategorinya bukan nifak akbar, tapi nifak asghar. Ya, kemunafikan kecil. Karena nggak bisa kita langsung mengatakan orang yang berdusta berarti munafik. Sedangkan orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di kerak neraka yang paling bawah. Enggak, ini nifak amali. Nifak amali ini nifak kecil. Ya, nifak kecil ini dosa, nggak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau nifak i'tiqadi, di mana dia ini memang aslinya kafir, keyakinannya itu, cuman dia menampakkan keislaman. Ya, maka kita hanya bisa melihat khoslah min khisali an-nifaq. Orang ini ada perangai dari perangai kemunafikan. Tapi kalau kita pastikan dia munafik, ini nggak bisa. Ngerti ya? Jadi ada perangai dari perangai-perangai kemunafikan. Ada ciri dari ciri-ciri kemunafikan. Tapi apakah orangnya benar-benar munafik i'tiqadi? Ini nggak tahu karena dia sembunyikan. Bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga kita yang terpengaruh dan meyakini perkataan Pak Tua yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamnya Rasulullah dan bukan kalam Allah? Ya, ini pernah viral ya dulu ya, ada Pak Tua yang di Indramayu itu yang punya pondok pesantren, di mana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an kalamnya siapa? Kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita jawab bahwasanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Allah sendiri menamai Al-Qur'an sebagai kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam surat Al-Haqqah Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin
karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah qaul, ucapan Rasul yang mulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya adalah dari sisi Nabi yang menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabat, pada umatnya. Bukan Nabi yang pertama kali berbicara di dalam Al-Quran itu. Ini bedanya qaul dengan kalam. Seperti kalau saya mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka ini kalamnya siapa? Padahal saya yang ngomong barusan kan. Kok bisa antum bilang itu kalamnya Bung Karno? Disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, yaitu Bung Karno. Adapun qaul, bisa antum katakan barusan ucapan qaulnya siapa? Ana yang mengatakan barusan, ya, menyampaikan. Tapi itu tidak disandarkan kepada ana, karena ana hanya menyampaikan saja. Maka itu bukan kalam namanya. Tapi kalau kalam disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, mustahil Nabi SAW yang berucap di dalam Al-Quran. Karena kalau Nabi yang berucap di dalam Al-Quran, berarti Nabi SAW mengajarkan kesyirikan. Ya, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Contoh misalnya, Allah banyak mengatakan di dalam Al-Quran dengan kata-kata qul, perintah, katakan wahai Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Ya, qul la ya'lamu man fis, banyak kan qul kan. Kalau Nabi yang mengatakan qul, katakanlah, perintah kepada siapa itu kalau Nabi yang mengucapkannya? Nabi mengucapkan untuk dirinya sendiri. Berarti ini seperti akidahnya orang-orang Nasoro, ya kan, tumpang tindih. Ini ucapannya Yesus, tapi ditujukan kepada Bapa. Yang Bapa ini juga sama satu entitas dengan Yesus. Seperti ketika disalib, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, ya, ilahi ilahi limadza taraktani, ya, Tuhanku Tuhanku kenapa kau meninggalkan aku. Itu ucapannya Yesus, ditujukan kepada Bapa. Mereka nyebutnya Allah ini Bapa. Nah, berarti beda antara Allah dengan Yesus. Tidak sama, satu kesatuan. Itu tumpang tindih berarti. Yesus ngomong ambil sopo gitu berarti. Ya, diri sendiri dong. Sama dirinya sendiri kalau gitu. Kalau satu kesatuan. Maka Al-Quran kalau dikatakan ucapan Nabi, berarti perintah-perintah itu diucapkan oleh Nabi untuk dirinya sendiri. Nah, ini nggak masuk akal. Ya, wallahu a'lam. Ada banyak sisi-sisi bantahan yang lain, tapi mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Nah, dengan masjid-masjid sekarang banyak yang pakai kubah, termasuk masjid-masjid Al-Sunnah yang memang dikuasai oleh Sunnah dan dibangun Sunnah, malah dibangun kubah. Seperti kalau kita yang tahu kayak kuburan ini, kemudian lambang-lambang Islam itu kayak bulan dan bintang, padahal ini kan bukan lambangnya Islam, bulan dan bintang. Itu gimana kita menyikapi? Iya, itu masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak menjadikan masjidnya itu kemudian tidak dihukumi masjid. Jadi bangunannya, kompleknya tetap dihukumi sebagai masjid, berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Hanya saja di masjid tersebut dihiasi dengan kemungkaran-kemungkaran, yaitu tazyin, menghiasi masjid dengan hiasan-hiasan yang berlebihan. Ya, di dalamnya diberikan ornamen-ornamen yang luar biasa. Iya, kaligrafi, terus habis gitu apa? Mozaik apa? Ya, tapi itu semua tidak menjadikan status bangunannya kemudian tidak lagi dikatakan masjid, enggak. Yang berdosa adalah orang yang menggagasnya atau yang semua yang terlibat di dalamnya, karena dia menghiasi masjid-masjid tersebut dengan hiasan-hiasan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian masjid itu justru malah beralih fungsi. Orang lebih kagum dengan masjidnya daripada sholat di masjid tersebut. Saya mau nyebut masjidnya takut rame nanti. Orang kesana itu kebanyakannya apa? Lihat-lihat, selfie, ya, kemudian pasang status, pergi pulang. Ya. Hah?
buang sampah. Iya, jadi karena apa? Karena melihat keindahan masjid tersebut. Nanti mari kajian tak kasih tahu nama masjidnya. Iya, off record. Kita menyaksikan sendiri orang-orang itu. Ya, bahkan yang wanita-wanita yang sedang dalam kondisi haid apa, mereka datang ke masjid itu tujuannya bukan untuk melakukan ibadah di sana, tapi untuk sekedar kagum dengan bangunan-bangunannya, keindahannya, ornamennya. Ini bisa menyebabkan seseorang berpaling. Fungsinya masjid bukan untuk itu. Ya, tapi fungsinya masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diajarkan ilmu di dalamnya dan yang lainnya. Maka sebenarnya ornamen-ornamen demikian masuk ke dalam kategori israf. Ya, masuk kategori israf dan itu dosa. Nah, wallahu a'lam. Nabawi itu berlebihan nggak dalam? Iya, kan tapi ya gimana lagi? Berlebihan, menurut berlebihan. Iya, termasuk berlebihan. Tapi ya gimana lagi? Penguasa. Ya di zaman siapa namanya? Abdul Malik bin Marwan ya. Ya. Itu menghiasi masjid-masjid dengan hiasan-hiasan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Kecuali kalau memang ada fungsinya ya. Ya, kecuali kalau memang ada fungsinya di situ. Seperti misalnya Payung ada. ya payung atau kemudian AC, ya kan, ya CCTV, lampu, penerangan, apa misalnya. Ya, kecuali kalau memang ada fungsinya nggak masalah. Tapi kalau cuma sekedar hiasan-hiasan saja dan itu termasuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masjid, ya maka ini nggak perlu. Ya, termasuk israf. Tujuannya memperindah. Ya, memperindah bukan berarti kemudian berlebihan. Ya, memperindah secukupnya, bukan berarti terus kalau nggak boleh memperindah kita bangun masjid foto ngonotok ditumpuk. Ya kan? Ya. Polosan kayak Iya, gini. kemudian Itu memang Mekah gitu memang. nah kalau ini pun juga ya diperindah. Ya kan? Temboknya di apa? Dicat, dipelamir, itu termasuk memperindah. Kalau memperindah itu diharamkan secara total, ya harusnya wis bangunan tok foto ditumpuk terus di semen wis ya atapnya Anda ya biasa saja, tidak perlu sampai berlebih-lebihan. Ada yang bahkan dari emas atau apa itu, iya ininya dari emas, apa dari emas gitu. Nah, ini dikritik oleh para ulama berlebihan juga. Ya, cuman karena masjid-masjid tersebut sebagiannya adalah wewenang penguasa dan mengkritiknya termasuk bagian dari celaan kepada pemimpin, maka para ulama lebih memilih untuk menasihati secara diam-diam. Ya, tidak diingkari secara terang-terangan. Nah, wallahu a'lam. Karena kan masjid itu kan kayak bentuknya kayak kotak tau kan. Tapi dia itu kan untuk orang umum. Ini kok masjid udah kayak gini, nggak ada bentuk masjidnya sekali. Terus dikasih tower itu kan lebih mahal kan? Ya kalau sekedar tower ada fungsinya. Itu tanda ya. Ya selain untuk tanda, tower juga untuk ya adzan, untuk naruh toa di sana, speaker untuk adzan. Ya sama juga seperti tanda. Kayak misalnya apa kemarin bahas tentang itu kok. Orang-orang kafir itu, ya kalau nggak salah, orang-orang kafir itu ayat. Nabi mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan itu Islam. Tiangnya adalah salat dan atapnya adalah jihad. Orang sering memahami bahwasanya jihad ini adalah puncak amal dalam Islam yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari sholat. Karena Nabi menyebutkan sholat itu tiang, sedangkan jihad itu adalah puncaknya. Padahal tidak maksud hadis itu. Maksud hadis itu jihad diibaratkan seperti tiang karena orang-orang kafir yang pertama kali mereka tahu dari Islam dari apanya? Dari jihad. Iya. Yang mereka tahu pertama kali dari jihad. Maka itu yang disebut dengan dhirwatus sanam. Sanam seperti misalnya antum kalau lihat unta dari jauh, maka yang kelihatan pertama kali apanya? Punuknya. Ya. Terus kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana masjid yang pertama kali dilihat dari masjid apanya? Menaranya. Nah, wallahu a'lam.
Jamaah, saya kira ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.